Nah, fungsi dari pembajakan lahan ini untuk pertama menggemburkan tanah. E4 ini berfungsi agar supaya proses penguraian dari atau bisa melakukan langsung ditanam bibitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel X Prayogo. Sebelumnya semoga kita dalam keadaan sehat alfiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan rutinitas di seputaran tanaman nilam. Hari ini saya akan menanggapi obrolan saya bersama sahabat kita yang kemarin telah mengikuti video-video saya di channel saya, yang mana beliau minta nomor yang kemudian kami arahkan untuk mengambil nomor saya di kolom deskripsi, yang kemudian kemarin kami melakukan obrolan ringan dan kami berdiskusi, kami sharing di seputaran tanaman nilam, dan beliau meminta untuk dibuatkan satu video yang itu dalam bentuk teori ya, yang kemudian nanti dipraktekkan oleh beliau. Nah, videonya bersangkutan dengan bagaimana proses awal dari persiapan kita mau menanam nilam hingga proses panen dan proses penyulingan gitu. Sahabat kita ini berasal dari Kabupaten Buol, dari Kecamatan Lakea, Desa Lakea 2, Sulawesi Tengah. Saya tertarik dengan Mas Azril Kalamunting bersama teman-teman. Halo Mas Azril, semoga tetap sehat ya. Mas Azril ini saya apresiasi karena beliau adalah salah satu petani nilam yang kemudian Mas Azril ini punya 10 orang teman yang bekerja sama. Jadi sangat unik, ini bisa juga dicontoh di beberapa wilayah kita semua, yang mana Mas Azril ini saling bertukar tenaga dalam rutinitas di seputaran tanaman nilam gitu. Nah, dari 10 orang tanaman Mas Azril ini kemudian berkompetisi yang mana siapa tanaman yang paling bagus, tanaman nilamnya yang paling bagus, maka dia akan memberikan tenaganya selama 7 hari untuk rutinitas di pemenang tanaman yang paling bagus gitu. Nah, sehingga ini akan menghemat kos anggaran juga, sehingga ada kerjasama yang ini perlu juga dipertahankan dalam aktivitas kita di seputaran tanaman nilam sendiri gitu. Jadi saya salut kepada Mas Azril. Tetap semangat Mas Azril. Ya, Mas Azril gitu, maaf. Langkah yang pertama adalah persiapan lahan. Persiapan lahan itu ada dua gitu. Kalau misalnya objek atau lahan kita itu berada di wilayah pegunungan, maka ini akan berbeda lagi ya dengan objek lahan kita yang ada di dataran rendah, perkebunan seperti perkebunan sayur ataupun yang lain-lain. Karena kalau misalnya lahan kita adalah pegunungan atau masih hutan, tentu kita akan melakukan proses penumbangan hutan dulu, penebangan gitu. Kita melakukan proses penebangan, kemudian kita melakukan proses pembakaran, kemudian pembersihan sampai semua batang kayu dan ranting itu bersih di lahan kita gitu. Nah, ini persiapan lahan ini berbeda ya, berbeda. Kalau misalnya itu tadi di lahan pegunungan, kalau misalnya lahan sahabat-sahabat semua itu berada di dataran rendah atau di dataran yang rata, di wilayah perkebunan sayuran atau harian, itu mungkin hanya bermodalkan semprot ya, semprot rumput. Tidak seperti yang masih hutan atau masih ada kumba-kumbanya gitu, lahan yang masih rimbun dengan rumput-rumputan kumba-kumba gitu. Persiapan lahan ini sangat penting agar supaya gulma dari rumput yang akan tumbuh ini bisa dikendalikan pada saat kita pasca melakukan proses penanaman. Langkah yang kedua adalah penyiapan media tanam. Kalau misalnya itu di daerah pegunungan, tentu tidak melakukan hal ini. Kalau misalnya itu di dataran rendah, perlu dilakukan proses pembajakan lahan gitu. Nah, fungsi dari pembajakan lahan ini pertama menggemburkan tanah,
Yang kedua, mempermudah kita dalam proses penanaman gitu. Kalau misalnya lahan kita rata, tidak ada tuur-tuurnya, maka bisa dilakukan pembajakan dengan menggunakan mesin traktor. Nah, ketika sudah dilakukan pembajakan, bisa dibuatkan gulutan. Nah, fungsi gulutan ini agar supaya ketika musim penghujan datang dan lahannya itu tergenang air, tanaman kita tidak tergenang air karena berada di atas bedengan, sedangkan air kan ada di bawah gitu. Nah, ini fungsi dari proses penggulutan. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembajakan, maka bisa dilakukan proses pencangkulan terlebih dulu. Ini lahan sudah bersih ya. Ini lahan sudah bersih, sudah dilakukan proses penyemprotan dan lain sebagainya. Lahan sudah siap tanam, maka perlu dilakukan pencangkulan terlebih dulu. Misalnya ini lahan kita 1 hektar, kita cangkul dulu. Yang kemudian setelah itu kita hamburkan pupuk kandang. Setelah kita menaburkan pupuk kandang, kita semprotkan kembali decomposter atau E4. Nah, E4 ini berfungsi agar supaya proses penguraian dari pupuk kandang yang kita berikan di tiap-tiap lubang itu cepat terurai. Bakteri-bakteri yang ada di pupuk kandang ini bisa cepat terurai melalui decomposter yang kita semprotkan. Hal ini tentu akan berefek besar terhadap tanaman kita yang akan kita tanam nantinya. Dalam proses penaburan pupuk kandang dan proses penyemprotan dari decomposter ini, lalu kemudian dilakukan penutupan, ditutup dulu sedikit, diamkan selama 7 hari, sambil kita mempersiapkan tutup atau cepuk dan bibit yang akan ditanam. Setelah penyiapan media tanam, langkah ketiga adalah proses penanaman. Nah, proses penanaman ini ada 2 macam yang bisa dilakukan. Yang pertama itu bisa dengan melakukan proses pembibitan, yang kemudian bibit ditanam dulu di koker dan didiamkan selama 18-19 hari agar supaya daya tahan dari tanaman dalam itu kuat. Atau bisa melakukan langsung ditanam bibitnya dengan menggunakan cepuk. Nah, saran saya kalau misalnya kita menggunakan cepuk, cara menanam menggunakan cepuk, maka perlu dilakukan perendaman perangsang akar agar supaya proses pengakaran dari tanaman dalam kita itu cepat. Akan berbeda ketika tidak direndam memakai perangsang akar. Proses pengakarannya tentu akan lama gitu. Nah, kemarin saya sudah buktikan dengan menggunakan rod moss atau perangsang akar itu, proses pertumbuhannya itu sangat bagus. Jadi dia 3 hari saya coba tes buka itu sudah muncul akar, dan akarnya bukan hanya 1-2 ya, tapi sudah lebat, sudah banyak. Nah, sehingga daya tahan dari tanaman dalam kita itu sudah kuat. Sambil menunggu proses penguraian bakteri tadi, maka yang perlu disiapkan adalah cepuk pertama, yang kedua bibit gitu. Nah, terserah kita mau menggunakan bibit apa, mau menggunakan bibit lokal, mau menggunakan bibit Aceh, nilam Aceh, kemudian ada nilam batik, ada nilam mangkok gitu. Nah, nanti kita akan review bagaimana jenis-jenis dari tanaman nilam itu gitu. Nah, terserah sahabat-sahabat punya bibit apa, yang pastinya semua memiliki kandungan minyak atsiri nilam. Ketika sudah 7 hari bakteri sudah terurai, lakukan proses penanaman gitu. Dan jangan lupa dalam proses penanaman ini perlu dilakukan perendaman menggunakan perangsang akar. Kalau misalnya lahan kita itu subur, ya tidak perlu dilakukan perendaman akar. Tetapi kalau lahan kita itu sedikit butuh nutrisi dari penyerapan nutrisi tanaman kita, maka saya sarankan untuk menggunakan perangsang akar ini gitu, supaya proses pertumbuhan dari tanaman dalam kita itu bisa cepat. Langkah selanjutnya adalah buka cepuk. Sebelum dilakukan buka cepuk, ini untuk mengendalikan rumputnya, maka sangat penting dilakukan proses penyemprotan. Proses penyemprotan ini adalah proses bagaimana menghambat pertumbuhan dari rumput yang akan tumbuh di sekitar tanaman dalam kita. Sehingga penyemprotan ini sangat bagus kalau menggunakan sistemik agar supaya proses pertumbuhan dari
rumputnya itu nanti akan lambat. Saya rekomendasikan obat sistemik itu banyak ya, bisa didapatkan di toko pertanian. Kalau saya kemarin menggunakan basmilang. Nah, ini ada hitungan tersendiri, bisa dilihat di video saya. Ada perhitungan sendiri kalau kita menggunakan basmilang, karena proses pertumbuhan dari rumputnya itu akan lambat, maka ada range waktu pertumbuhan dari tanaman nilam kita itu bisa cepat tumbuh subur, dan kita suplai dengan pupuk-pupuk yang sudah kita siapkan. Setelah kita melakukan proses penanaman 10 hari atau 11 hari kita lakukan pelonggaran tutup. Kita longgarkan, jangan dibuka, dilonggarkan aja dulu. Nah, proses pelonggaran ini berfungsi untuk menstabilkan tanaman kita yang langsung terkontak dengan sinar matahari gitu. Artinya kita berikan rongga kepada tanaman kita untuk mendapatkan udara. Jadi setelah kita longgarkan itu, kita beri range waktu 3-4 hari agar supaya tanaman kita bisa beradaptasi dengan suhu udara, kemudian sinar matahari, itu bisa beradaptasi sehingga pada saat 15 hari ya, jadi 10 hari misalnya kita longgarkan, 5 hari kemudian kita buka cepuknya, itu tanaman nilam kita tidak kaget. Tanaman nilam kita tidak kaget dengan sinar langsung dari cahaya matahari. Gitu. Nah, ini sangat perlu juga dilakukan, yang kemudian untuk menjaga tanaman nilam kita supaya tetap memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Pasca dilakukan proses buka cepuk, maka langkah selanjutnya adalah perawatan. Perawatan ini saya sarankan untuk melakukan pemberian nutrisi kepada tanaman nilam kita 5 hari atau 7 hari pasca kita membuka cepuk, lakukan pemupukan dasar. Saya rekomendasikan kepada sahabat-sahabat semua untuk menggunakan pupuk organik. Pupuk organik. Kenapa saya rekomendasikan menggunakan pupuk organik? Agar supaya tanah kita tetap terjaga dan tanaman nilam kita juga memiliki daya tahan yang panjang gitu. Karena kalau kita menggunakan bahan kimia, benar dia langsung subur, tapi daya tahannya itu tidak terlalu lama. Berbeda dengan bahan organik gitu. Kenapa saya selalu sebutkan itu Jimmy Hantu, produk NASA yang saya gunakan pupuk cantik gitu? Karena ini semua adalah produk-produk organik. 5 hari atau 7 hari pasca kita buka cepuknya dan tanaman kita sudah memiliki daya tahan yang kuat, dia sudah tidak layu terkena sinar matahari, maka lakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk padat. Atau pupuk padatnya juga bisa dilarutkan, terserah menggunakan pupuk padat apa. Kalau saya punya kemarin menggunakan pupuk organik cantik, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Nah, menggunakan produk pupuk cantik ini, berikan seujung ini cubitan kita aja di jarak seperti ini dari batang tanaman nilam kita. Nah, bisa juga dibuatkan lubang di pinggir tanaman nilam kita yang kemudian kita masukkan butiran pupuknya itu, lalu kita timbun kembali. Atau bisa juga langsung dihamburkan. Nah, kalau dihamburkan dia nantinya akan terjadi penguapan. Bagus dia kalau misalnya ditanam di dalam tanah gitu. Proses pemupukan dasar ini dilakukan 7 hari pasca kita melakukan buka cepuk. Setelah dilakukan pemupukan dasar di umur 7 hari pasca buka cepuk, maka 15 hari kemudian kita melakukan proses penyemprotan pupuk cairnya. Terserah, sekali lagi menggunakan produk NASA bisa menggunakan produk Jimmy Hantu gitu. Saya tidak promosi karena saya bukan penjual obat, saya hanya menyarankan menggunakan pupuk organik gitu. Nah, dilakukan penyemprotan 15 hari pasca kita melakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk padat. Nah, proses penyemprotannya, ingat, waktu sangat penting dan cara penyemprotannya sangat penting. Untuk hal itu bisa dilihat di video-video saya waktu yang tepat dalam melakukan proses penyemprotan. Jangan sampai salah, karena kalau proses penyemprotan dilakukan sembarangan seperti itu, yang pertama nanti rumputnya yang subur, kemudian proses penyerapan nutrisi dari yang
nutrisi kita berikan kepada tanaman nilam kita itu lambat diserap oleh tanaman nilam kita gitu. Nah, sehingga sangat penting metode penyemprotan ini. Bisa lihat di video saya sebelumnya. Proses penyemprotan pupuk cairnya ini dilakukan 15 hari pasca kita melakukan proses pemupukan dasar menggunakan pupuk padat tadi. Ini lakukan 15 hari ke depan. Kita buka cepuk, 7 hari ke depan kita lakukan proses pemupukan dasar. 15 hari ke depan kita lakukan proses penyemprotan pupuk organik cair. 15 hari ke depan kita lakukan kembali proses penyemprotan menggunakan pupuk organik cair gitu. Jadi 15 hari sekali kita lakukan proses penyemprotan. Ingat prosesnya, 15 hari sekali kita lakukan penyemprotan. Kalau sudah 2 kali melakukan proses penyemprotan, berarti umur dari tanaman nilam kita sudah 27 hari pasca kita buka cepuknya. Sudah 1 bulan 1 minggu. 15 hari ditambah 7 hari. Pada saat umur 2 bulan,